杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini butir-butir keringat langsung muncul di dahi Zoe yang merasakan tekanan di jantungnya semakin kuat dan bahkan nafasnya pun agak sesak. Panik, ia segera berbalik dan Chu Fei dan yang lainnya dan berteriak dengan marah. Kalianlah yang menyebabkan kekacauan ini. Jika kalian ingin saya mati, jangan lakukan apapun. Tapi jika saya, Zoe, lolos dari bencana ini, kalian tahu amukan saya yang akan membuat kalian menderita. Mendengar kata-kata Zoe, Chu Fei dan yang lainnya memucat, menatap Yang Ke dan penuh kebencian dan memohon. Seolah berharap Yang Ke akan mengasihani mereka dan mengampuni mereka kali ini. Tapi Yang Ke mengabaikan mereka, terus meningkatkan tekanan di tangannya. Berlututlah sekarang! Zoe tiba-tiba meraung. Chu Fei dan yang lainnya tak berani ragu, berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Wajah mereka pucat pasi seolah orang tua mereka telah meninggal. Sungguh penghinaan. Mereka semua adalah seniman bela diri alam raja kekosongan. Cedera dan pendarahan adalah hal biasa, tetapi kapan mereka pernah dipaksa berlutut? Masing-masing dari mereka mengutuk Yang Ke dalam hati, diam-diam bersumpah untuk mencapai kesepakatan, membalas dendam, dan membalas penghinaan ini 100 kali lipat. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memadamkan kebencian di hati mereka? Mengapa saya tidak mendengar suara tamparan diri? Yang Ke memiringkan telinganya. Ekspresinya bingung di wajahnya. Tatapan tajam Zoe langsung menyapu ke arah Chu Fei dan yang lainnya. Segera Chu Fei dan yang lainnya mengayunkan tangan mereka secara otomatis menampar pipi mereka sendiri berulang kali. Ada apa? Yang Ke melanjutkan dengan senyum dingin. Chu Fei merasakan aliran darah naik di dadanya, hampir muntah. Ia berharap bisa bergegas dan mati bersama Yang Ke, tetapi karena tirani Zoe di masa lalu, ia bahkan tak berani melawan. Ia menguatkan diri, wajahnya meringis sedih dan mulai berteriak. Saya bodoh! Dengan Chu Fei memimpin jalan, kedua orang lainnya tentu saja tak berani diam lagi. Maka, sebuah pemandangan aneh pun terjadi. 3 murid sekte Biyu berlutut di tanah dan menampar dan mengutuk diri sendiri. Penghinaan seperti itu 100 kali lebih tidak tertahankan daripada penyiksaan sekte manapun. Seharusnya saya tak memprovokasi adik muda Yang. Saya bodoh. Adik muda Yang, mohon bermurah hati dan ampuni kami kali ini. Bukankah ini bagus? Yang Ke tersenyum puas. Orang-orang memang dipaksa sampai batas kemampuan mereka. Cukup bukan? Zoe menatap dingin Yang Ke. Giginya tampak berdarah karena digigit begitu keras. Kebencian di matanya hampir nyata. Kakak senior, mata Anda begitu tajam. Yang Ke berpura-pura takut. Adik junior ini pemalu. Jangan melototi saya seperti itu. Bagaimana kalau saya panik dan menghancurkan jantung Anda? Zoe memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam. Dan ketika ia membukanya kembali, ia telah kembali normal dan berkata dengan suara berat. Adik junior Yang, ini salah saya karena buta. Anda sudah melampiaskan amarah Anda hari ini. Bukankah seharusnya Anda berhenti sekarang? Kita kan sama-sama murid. Lagi pula kita akan bertemu lagi. Sebelum ia sempat selesai berbicara, Yang Ke tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menampar wajahnya. Dan sebuah bekas tapak tangan berdarah muncul di pipi Zoe. Bahkan beberapa giginya copot. Sekarang Anda tahu, kita sesama murid. Kita akan bertemu lagi. Kenapa Anda tidak mengatakannya saat hendak memberi saya pelajaran? Anda... Apa maksud Anda? Apa-apaan ini? Yang Ke menampar Zoe lagi sambil berbicara. Zoe secara naluriah mencoba melawan, tetapi merasakan tekanan yang semakin besar di jantungnya. Ia tak berani bergerak dan menerima tamparan kedua. Amarah yang baru saja mereda kembali berkobar,
dan matanya memerah. Saya akan menampar Anda untuk setiap kata yang Anda ucapkan. Coba ulangi. Oh, beraninya Anda melototi saya. Yangke meninju Joji tepat mengenai rongga matanya, membuatnya lembab. Joji akhirnya bersikap baik, tahu bahwa Yangke agak gila dan sulit dihadapi. Jika ia tidak bersikap baik sekarang, ia hanya akan menderita. Ia menundukkan kepalanya, tak menatap Yangke, memikirkan bagaimana cara menyiksa Yangke di masa depan untuk membalas penghinaan hari ini. Qianjun, ini orang yang melukai Anda kan? Yangke tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh. Ekspresi Liu Qianjun berubah dan ia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia mengangguk. Mengingat kekuatan Liu Qianjun, Yangke tidak sulit menebaknya. Chu Fei tidak mungkin melukainya. Satu-satunya orang yang mampu melukainya adalah Zhou Yi. Jadi Yangke mengangguk dingin dan mencibir. Sebagai kakak senior sekte, Anda bukan hanya tidak peduli pada kami, adik-adik junior yang baru diinisiasi, tetapi Anda juga sengaja menindas kami. Kakak senior Zhou Yi, Anda memang cukup cakap. Setelah itu, Yangke mengayunkan tinju kirinya dan melancarkan pukulan brutal ke arah Zhou Yi. Namun Zhou Yi tidak punya ruang atau kesempatan untuk melawan dan hanya bisa menahan pukulan Yangke. Meskipun kultivasi Yangke setingkat lebih rendah darinya, kekuatan fisiknya yang sangat kuat dan pukulannya sangat dahsyat. Dalam sekejap, wajah Zhou Yi memar dan bengkak. Seluruh wajahnya berubah bentuk dan ia tampak sangat menyedihkan. Tiba-tiba Zhou Yi tertawa dingin, suaranya cadel. Jika Anda tidak membunuh saya hari ini, Anda akan menyesalinya besok. Yang kemudian kening sambil berpikir sejenak, menatap ke kejauhan, lalu mendengus dingin. Jangan khawatir, saya akan menyeret Anda turun bersama saya sebelum saya mati. Dalam persepsinya, sesosok kuat melesat ke arah mereka dari arah itu. Lagi pula, mereka telah menyebabkan keributan begitu lama. Mereka pasti sudah memperingatkan yang lain di sekte bulu biru. Jadi sudah diduga seseorang akan datang. Tapi yang tidak yang keduga adalah pendatang baru itu tampaknya seorang ahli yang sangat kuat. Tekanan yang terpancar darinya bahkan sebelum ia tiba menunjukkan bahwa kekuatan pendatang baru itu sama sekali tidak kalah dengan Bian Yuking. Tapi pelindung mana yang telah tiba? Ekspresi Yangke menjadi gelap. Pada saat ini, Liu Qianjun jelas juga menyadari hal ini. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran saat ia menatap Yangke. Lagi pula, Yangke memang telah menyebabkan keributan hari ini. Chu Fei dan yang lainnya masih berlutut di tanah, menampar diri mereka sendiri dan mengutuknya. Sesaat kemudian, seberkas cahaya yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan berhenti tidak jauh di atas Yangke dan yang lainnya. Saat cahaya itu menghilang, beberapa sosok terungkap. Tiba-tiba tekanan yang tak terlukiskan turun dari langit, menyebabkan semua orang terengah-engah. Tubuh mereka terasa berat seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung. Yangke baru berada di tengah sekte bulu biru selama 4 bulan dan sudah 2 kali dipenjara di penjara tulang. Namun situasinya sangat berbeda. Pertama kali ia pada dasarnya ditangkap, sementara yang kedua hanyalah hukuman. Ia, Liu Qianjun, dikurung di satu sel, sementara Zhou Yi, Chu Fei, dan 3 orang lainnya berada di sel lain. Hanya dipisahkan oleh lorong. Bahkan dalam kegelapan, Yangke masih bisa merasakan tatapan tajam yang diarahkan kepadanya dari seberang jalan. Yangke mengabaikan mereka. Saat ini ia duduk bersila di tanah yang lembab dan dingin, alisnya berkerut. Ia mungkin tidak bisa tinggal di sekte bulu biru lebih lama lagi. Ia dan Liu Qianjun hanya bergabung sementara dengan sekte tersebut karena kebutuhan dan tidak merasa memiliki. Sekarang dengan kejadian ini, Yangke tidak ingin lagi berlama-lama di sini. Jika ia terus tinggal, ia mungkin akan menjadi sasaran lagi suatu hari nanti. Yangke tahu kekuatannya saat ini tidak cukup tinggi untuk lolos dari bahaya setiap saat. Jika ia mengalami satu kecelakaan seperti itu, karir seni bela dirinya kemungkinan besar akan berakhir. Terutama setelah melihat Yan Xiuran dan Zhou Yi mengobrol sembunyi-sembunyi cukup lama sebelum memberinya seringnya sinis dan pergi. Yangke tahu mereka pasti merencanakan sesuatu, bahkan mungkin berencana membunuhnya di sini. Jadi Yangke tidak mau berdiam diri dan menunggu ajalnya.
Dengan pelindung Bian dan Kowu tidak berada di sekte selama mereka bertindak bersih dan menangani akibatnya dengan benar, mereka tidak akan meninggalkan jejak. Lagi pula, bahkan jika Bian Yuking kembali, mengingat kepribadiannya yang tak terduga, tidak pasti apakah dia akan membelanya. Dia mungkin tidak berniat baik ketika melemparkannya ke tebing es. Itu adalah cara untuk menguji potensinya. Jika dia mati, dia tentu tidak akan peduli. Jika dia selamat, dia mungkin akan lebih memperhatikannya. Tapi itu tidak berarti dia baik. Setelah mengambil keputusan, Yang Ke diam-diam mulai menghubungi seorang tokoh berpengaruh di daerah itu. Senior Wu Mengchuan. Yang Ke memanggil dengan lembut berulang kali. Yang mengejutkannya, dia tidak mendapat jawaban. Pada hari pertama, ia dipenjara di penjara tulang. Pria bernama Wu Mengchuan ini mendekatinya, menawarkan untuk mengajarinya teknik rahasia untuk menembus batasan di dalam tubuhnya. Namun saat itu ia tidak tahu banyak tentang sekte Biu dan tidak berani bertindak gegabah. Takut akan dijadikan pion. Sekarang, untuk melarikan diri dari sekte Biu, ia harus mengandalkan kemampuan Wu Mengchuan. Jika ia benar-benar berada di tingkat ketiga alam sumber Do, melepaskannya untuk membuat keributan pasti merupakan pilihan yang tepat. Yang Ke dan Liu Qianyun kemudian bisa melarikan diri dalam kekacauan itu. Namun sekarang, pihak lain tidak bereaksi, yang membuat Yang Ke bertanya-tanya, apakah sekte Biu telah memindahkannya? Atau apakah ia sudah mati? Namun, ia tidak patah semangat dan terus mencoba. Akhirnya, setelah mencoba selama 2 jam penuh, fluktuasi indera ilahi yang tersembunyi pelan muncul, menyampaikan pesan kepada Yang Ke. Nah, Anda dipenjara lagi. Wu Mengchuan tampak cukup terkejut. Bibir Yang Ke berkedut. Senior, tolong jangan mengejek saya. Tapi kenapa Anda lama sekali tidak menjawab? Saya pikir Anda sudah tidak ada di sini. Tawa Mengchuan terdengar. Saya hanya bisa memulihkan sedikit kekuatan spiritual setiap hari. Hanya cukup untuk setengah jam. Jadi saya tidak berani menggunakannya sembarangan. Jadi begitu. Yang Ke mengangguk pelan, tanpa curiga. Nah, apa yang membawa Anda ke sini? Apa Anda sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan saya? Wu Mengchuan sedikit terharu. Lagi pula ia telah berada di sini selama bertahun-tahun dan akhirnya bertemu dengan penolong yang cocok. Jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika ia melewatkannya, tidak pasti apakah ia akan bisa lolos dari penjara tulang seumur hidupnya. Yang Ke merenung sejenak sebelum berkata, bekerja sama tidak masalah. Saya juga bisa membantu Anda melarikan diri dari tempat ini. Senior. Tapi, apa keuntungan yang bisa Anda berikan pada saya? Lagi pula, saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan cuma-cuma. Manfaat apa yang Anda inginkan? Saya tidak akan berbohong pada Anda. Saat ini saya tidak punya uang. Dan kalaupun saya setuju, saya mungkin tidak bisa memberi Anda apapun. Tapi kalau Anda percaya pada saya, begitu saya keluar, apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya. Kata Wu Mengchuan dengan suara berat. Yang Ke merucutkan bibirnya tanpa acuh tak acuh dan berkata, bagaimana dengan ini? Senior, apakah Anda punya teknik rahasia yang bagus? Ajari saya satu saja. Ingin teknik rahasia? Tanya Wu Mengchuan balik, lalu terdiam. Yang Ke tidak terburu-buru, hanya menunggu dengan tenang. Ia mengajukan permintaan ini dengan santai, karena meskipun Wu Mengchuan tidak memberinya keuntungan apapun, ia tak punya pilihan selain bekerja sama untuk bertahan hidup. Ia mengajukan permintaan itu dengan sikap mencoba-coba, tetapi dilihat dari sikap diam pihak lain, mungkin saja ada peluang. Tapi ini juga membuat Yang Ke menyadari bahwa Wu Mengchuan mungkin ingin pergi dan bahwa ia adalah penolong yang sangat diperlukan baginya. Kalau tidak, ia tidak akan mempertimbangkan hal ini dengan serius. Haruskah ia mencoba menaikkan harganya? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Yang Ke, tetapi ia segera menepisnya. Pihak lawan begitu kuat, jika ia membuatnya marah, ia mungkin akan menjadi orang pertama yang tidak setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah beberapa saat, Wu Mengchuan membuat keputusan. Ia terkekeh dan berkata, baiklah,
Karena Anda menginginkan teknik rahasia, maka saya akan memberikan Anda teknik rahasia terkuat yang saya tahu. Dengan teknik rahasia ini, mencapai alam kaisar suatu hari nanti bukanlah mimpi. Terimalah dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi spiritual membanjiri lautan kesadaran Yangke. Jadi Yangke membuka pertahanan lautan kesadarannya dan menerima semuanya. Energi spiritual ini mengandung dua teknik rahasia. Satu adalah teknik untuk menghilangkan batasan pada diri sendiri, dan yang lainnya adalah manfaat yang diberikan Wu Mingchuan kepada Yangke. Jadi Yangke segera mulai menyelidiki, kemudian suara Wu Mingchuan terdengar lagi. Diwarnai dengan kelelahan yang tak terlukiskan. Nah, saya mengandalkan Anda sekarang. Cepat cabut batasannya dan bantu saya melarikan diri. Setelah mengatakan itu, ia terdiam, seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya yang terkumpul saat itu. Ketika Yangke memanggil lagi, ia tidak lagi menjawab. Baru kemudian Yangke mulai memeriksa dua set teknik rahasia yang diajarkan Wu Mingchuan kepadanya. Teknik untuk menghilangkan batasan itu tentu saja tidak terlalu mendalam. Yangke telah memahaminya hanya setelah beberapa kali melirik. Yang tersisa hanyalah mengikuti jalur aliran energi pada teknik tersebut untuk secara bertahap menembus batasan di dalam tubuhnya. Namun teknik lainnya memiliki nama yang sangat aneh. Teknik pertempuran melahap surga. Tapi Yangke tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara detail dan segera mulai memeriksanya juga. Tak lama kemudian ekspresinya berubah sangat terkejut. Ia mengira Wu Mingchuan hanya akan memberinya teknik rahasia acak untuk bertahan hidup. Dan meskipun ia mengaku mengajarinya teknik rahasia terkuat yang ia ketahui, Yangke tidak menganggapnya serius. Siapa yang akan mewariskan teknik rahasia terkuat mereka kepada orang asing tanpa alasan? Tapi sekarang tampaknya, apa yang dikatakan Wu Mingchuan kemungkinan besar benar. Teknik pertempuran melahap surga ini bukanlah seni rahasia, melainkan sebuah metode kultivasi, dan bahkan sangat mendalam. Mengolahnya memungkinkan seseorang untuk melahap segala sesuatu di dunia yang dipenuhi energi spiritual. Layaknya iblis pemakan roh yang secara paksa menjarah energi tersebut untuk dirinya sendiri. Tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Teknik ini terbagi menjadi beberapa bagian yang tingkat tertingginya bahkan mencakup alam kaisar. Mata Yangke hampir keluar dari rongganya. Memasukkan alam kaisar berarti teknik pertempuran melahap surga ini adalah metode kultivasi sejati bagi mereka yang telah mencapai alam kaisar atau bahkan lebih tinggi. Nilai teknik semacam ini tak ternilai, bahkan di alam bintang. Teknik ini akan menjadi harta karun yang didambakan untuk menembus aliran darah. Yangke sangat terkejut, memeriksa beberapa kali untuk memastikan bahwa ia tidak salah. Bersamaan dengan keterkejutannya, ia juga dipenuhi dengan kecurigaan. Mengapa Meng Wuqian begitu murah hati memberikan teknik tingkat tinggi seperti itu kepadanya? Bahkan jika ia membutuhkan sesuatu darinya, ia tidak akan begitu murah hati. Niat jahat apa yang ia simpan? Bukannya yang sinis, tetapi seluruh situasi ini terasa tidak tepat. Dia diam-diam menduga bahwa teknik kultivasi ini membutuhkan orang-orang khusus untuk berlatih, atau bahkan jika ia bisa mengolahnya, akan ada kekurangan yang signifikan. Tapi Yangke condong ke kemungkinan yang terakhir. Mengenai kekurangan apa saja yang ia miliki, ia tidak tahu. Mengesampingkan masalah teknik pertempuran melahap surga untuk sementara, Yangke mulai memahami teknik rahasia untuk menghilangkan batasan. Batasan di tubuhnya diberikan oleh kakak senior Pang, seorang seniman bela diri tingkat pertama alam sumber Do. Batasan tersebut membutuhkan trik khusus untuk dihilangkan. Melanggarnya secara paksa tidak hanya akan mengakibatkan serangan balik dari batasan tersebut, tetapi juga berpotensi melukainya. Tapi Yangke bukanlah seniman bela diri pemula. Ia memahami prinsip dasar ini. Jadi dia siap secara mental untuk pertempuran yang panjang. Namun yang tak terbayangkan adalah dengan mengikuti teknik rahasia yang diberikan oleh Wu Mingchuan, hanya butuh waktu kurang dari 1 jam bagi batasan di dalam tubuhnya untuk menunjukkan tanda-tanda mengendur. Dan kekuatannya mulai perlahan pulih dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Jelas penemuan ini sangat mengejutkan Yangke.
Ia diam-diam bertanya-tanya, apakah Bu Mengcuan memang seorang master sekte Biu? Kalau tidak, bagaimana mungkin ia begitu familiar dengan metode pelepasan batasan? Dan bagaimana ia bisa mengajarkan metode secepat itu? Tetapi, jika ia memang seorang master sekte Biu, mengapa ia dipenjara di bagian terdalam penjara tulang? Hal ini membingungkan Yang Ke, tetapi ia tidak memikirkannya. Dalam situasi saat ini, semakin cepat batasan dicabut, semakin baik. Fluktuasi kekuatan yang perlahan melonjak dari tubuhnya tak luput dari perhatian Liu Qianyun yang berdiri di dekatnya. Ketika menyadari hal ini, Liu Qianyun segera menutup bibir merahnya dengan tangan, menatap Yang Ke dengan kaget. Tak percaya bahwa ia mampu menembus batasan yang dipasang oleh seorang ahli alam sumber Dao, dan bahkan mencapai hasil yang baik. Agar tidak ketahuan orang lain, Liu Qianyun berinisiatif duduk bersila di depan Yang Ke, menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Namun ini hanya akan menundanya. Ketika fluktuasi kekuatan dari tubuh Yang Ke semakin jelas, Zhou Yi dan yang lainnya yang dipenjara di sisi berlawanan akhirnya menyadarinya. Satu persatu, mereka bangkit dari tanah dan menatap dengan curiga ke arah Yang Ke. Setelah memastikan bahwa Yang Ke memang berusaha menembus penghalang, ekspresi Zhou Yi berubah drastis, dan dia meraung. Nah, beraninya Anda bertindak seperti ini. Apa Anda tidak takut dengan aturan sekte? Zhou Fei juga berteriak. Yang Ke, Anda mati. Anda akan mati sekarang. Anda berani menerobos penghalang dengan paksa. Anda tidak menganggap serius pelindung Mio. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda sekarang. Tunggu saja untuk menanggung murka pelindung Mio yang tak terbatas. Dia memasang ekspresi gembira seolah-olah ia benar-benar menyaksikan kematian Yang Ke, menari-nari dalam kegembiraan. Namun senyumnya segera lenyap karena hanya dalam waktu singkat fluktuasi kekuatan internal Yang Ke menjadi semakin nyata dan intens. Rantai rune seperti tali muncul di tubuhnya, tetapi rantai ini tampaknya diserang oleh suatu kekuatan, menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh. Jadi batasan itu akan segera dipatahkan. Bagaimana ini mungkin? Seru Zhou Fei kaget. Yang Ke hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 3 alam raja kekosongan. Dengan kekuatan yang terbatas, ia berhasil menembus batasan yang dipasang oleh kakak senior Pang. Jadi dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tidak bagus. Namun Zhou Yi berpikir jauh lebih dalam. Ia dan Yang Ke sekarang telah menjadi musuh bebuyutan. Jika Yang Ke mendapatkan kembali kekuatannya dan melarikan diri dari penjara tulang, orang pertama yang kemungkinan besar akan diincar Yang Ke adalah dirinya. Dan ia sendiri sudah terluka. Dengan kekuatannya yang terbatas, ia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dan itu adalah kematian yang pasti. Memikirkan hal ini, wajah Zhou Yi tiba-tiba berubah panik. Ia berteriak. Adik muda Yan. Sebelum ia sempat selesai berbicara, sebuah ledakan keras meletus dari sisi lain. Rantai rune yang mengikat Yang Ke lenyap, berubah menjadi titik-titik cahaya dan aura seorang ahli alam raja kekosongan, melonjak keluar. Yang Ke melompat berdiri, dan sebelum Zhou Yi sempat berteriak lagi, ia membentuk perisai dengan tubuh fisiknya, dan menghantam dinding penjara. Dengan suara keras, pecahan tulang berterbangan kemana-mana, dan Yang Ke melesat keluar dari penjara tulang. Bagai binatang buas yang terbebas, ia muncul di hadapan Zhou Yi secepat kilat, mengulurkan tangan dan mencengkram lehernya erat-erat. Zhou Yi langsung membeku, terlalu takut untuk bergerak. Matanya terbelalak ngeri saat ia menatap Yang Ke dengan gemetar yang begitu dekat. Hanya suara serak yang keluar dari tenggorokannya. Zhou Fei dan yang lainnya terkejut dengan kejadian mendadak ini, terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah dengan bunyi kedepuk. Yang Ke menatap dingin Zhou Yi, seringnya kejam perlahan menyerayap di bibirnya. Adik muda Yang. Zhou Yi menelan ludah. Dia tidak melawan, melainkan menatap Yang Ke dengan memohon, berkata dengan susah payah. Anda sebenarnya tidak ingin membunuh saya, kan? Kakak senior memang pernah berbuat salah sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, kita adalah sesama murid. Ampuni saya minta maaf. Saya tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, dan Anda masih bisa berhenti sekarang. Anda pikir itu mungkin? Bodoh. Menatapnya dengan jijik dan dengan sedikit memutar pergelangan tangannya, leher Zhou Yi patah.
Tubuhnya terpelintir ke samping dan Yang Ke melemparkannya ke samping dengan santai mengambil cincin spesialnya. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa isinya. Yang Ke langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Di dalam sel, Chu Fei dan yang lainnya sudah gemetar. Mereka ambruk ke tanah menyaksikan Zhou mati di depan mata mereka. Bagaimana mungkin Chu Fei dan dua lainnya tidak menyadari bahwa mereka sedang menghadapi ajal yang tak terelakkan. Mereka menatap Yang Ke dan panik. Mereka dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa menyinggung Yang Ke akan berakhir seperti ini. Adik junior Yang, ampuni saya. Kakak senior salah. Tolong ampuni nyawa saya. Chu Fei menangis dan memohon dengan keras. Yang Ke meliriknya dengan dingin. Matanya dipenuhi penghinaan dan rasa jijik. Ia menunjuk dan seutas benang emas darah melesat keluar, tepat mengenai dahi Chu Fei. Sedikit semburan merah muncul di dahi Chu Fei, tetapi ia tetap membeku di tempat, tak bergerak. Kekuatan hidup dan cahayanya dengan cepat memudar dari matanya. Benang emas darah itu melesat menembus sel, melewati titik-titik vital dua orang yang tersisa. Merenggut nyawa mereka lalu mengambil ketiga cincin spesial mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Ke berbalik dan berkata, Qian Yun, Anda tetap di sini dan saya akan segera kembali. Anda mau kemana? Liu Qianjun terkejut. Lagi pula sejak ia merasakan gelombang kekuatan dalam diri Yang Ke hingga pencabutan batasan dan kemudian Yang Ke membunuh Zhou dan 3 orang lainnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ia bahkan belum sempat bereaksi sepenuhnya sebelum Yang Ke menyelesaikan misinya. Liu Qianjun segera menyadari bahwa Yang Ke akan memberontak terhadap Sekte Biu. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu tegas dan kejam. Dia tidak keberatan. Sikapnya terhadap Sekte Biu sama dengan Yang Ke. Siapa yang akan bergabung dengan sekte ini tanpa alasan kecuali terpaksa? Sekarang dia akan memberontak terhadap Sekte Biu. Dia tidak memiliki beban psikologis apapun. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dengan kekuatan gabungan mereka. Mereka mungkin tidak akan mampu berjuang keluar dari akhirnya akan gagal. Jadi mendengar Yang Ke mengatakan ini, dia segera bertanya. Namun Yang Ke tidak punya waktu untuk menjelaskan bahwa memberinya tatapan yang mengatakan untuk tidak khawatir. Dan dengan sekejap sosoknya dia menuju lebih dalam ke penjara tulang. Dia tidak tahu seperti apa kedalaman penjara tulang itu. Tetapi tempat di mana Wu Mengchuan di penjara jelas dijaga ketat dan dilindungi. Semakin Yang Ke berjalan lebih dalam, semakin gelap dan lembab tempat itu. Dengan fluktuasi energi yang jelas atau tersembunyi di sekelilingnya menunjukkan adanya batasan atau formasi yang sangat kuat. Menyentuhnya akan memiliki konsekuensinya yang tak terbayangkan. Yang Ke sangat terkejut. Para seniman bela diri yang dipenjara tulang semuanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka bersuara. Sebaliknya seolah-olah mereka sudah tahu kedatangannya. Beberapa bahkan membimbingnya, memastikan ia menghindari lokasi-lokasi pembatasan dan formasi. Orang-orang ini pasti bersama Wu Mengchuan. Yang Ke menyimpulkan bahwa mereka pasti telah menerima instruksi dari Wu Mengchuan. Itulah sebabnya mereka tidak terkejut dengan kedatangannya dan bahkan dengan ramah membimbingnya. Yang Ke diam-diam mengamati dan ngeri saat mengetahui bahwa setidaknya ada puluhan seniman bela diri yang dipenjara jauh di dalam penjara tulang. Meskipun beberapa seniman bela diri ini kekuatannya terkekang, Yang Ke masih bisa merasakan bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng. Orang-orang bermasalah ini jelas semuanya berada di alam sumber Do. Apa latar belakang Wu Mengchuan ini? Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka semua dipenjara di sini? Yang Ke dipenuhi dengan pertanyaan, sama-sama merasakan bahwa sekte bulu biru terlibat dalam suatu rahasia besar. Ia menjelajah lebih dari 100 kaki lebih dalam sebelum mencapai ujungnya. Di ujung sana ada sel yang terbuat dari bahan tak dikenal. Disegel di semua sisi hanya dengan lubang kecil seukuran jendela. Melihat ke dalam, gelap gulita yang tak bisa melihat apapun. Namun Yang Ke dengan jelas merasakan aura makhluk hidup di dalamnya yang tampak agak lemah dan kurang mengesankan seperti seorang seniman bela diri sumber Do tingkat ketiga. Cepat nak, sepertinya bakat Anda bagus. Suara Wu Mengchuan terdengar dari sel di depannya, terdengar agak terkejut. Senior Wu, tanya Yang Ke ragu-ragu. Itu saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang?
Tanya Yangke cepat. Apakah ia bisa lolos dari Sekte Biyu dengan selamat bergantung pada kekuatan orang yang terkurung di dalamnya, dan Yangke tentu saja tidak ingin membuang waktu. Saya akan mengajari Anda sebuah metode. Setelah Anda menembus batasan di sel ini, Anda bisa membuka pintunya. Suara Wu Mengcuan terdengar. Tanpa basa-basi lagi, ia memanggil indera kedewaannya dan menanamkan metode itu ke dalam pikiran Yangke. Yangke mengerutkan kening tetapi tidak melawan. Sebaliknya, ia mempelajarinya dengan seksama. Metode ini agak mirip dengan teknik rahasia untuk menembus batasan diri sendiri, tetapi lebih rumit. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, Yangke merasa relatif mudah memahaminya, dan dalam waktu setengah batang rubah, ia mulai bertindak. Saat aliran energi meletus dari tubuh Yangke dan menyerbu pintu penjara di hadapannya, pintu gelap itu berderak dan pecah. Lapis demi lapis, sementara formasi dan batasan misterius terkelupas. Waktu berlalu dengan satu serangan telapak tangan. Yangke menghantam pintu penjara. Kilatan cahaya muncul di pintu. Semua batasan dan formasi menghilang. Suara Wu Mengcuan yang agak bersemangat terdengar lagi. Bagus sekali. Anda memang bakat yang menjanjikan. Sekarang cepat bantu orang tua ini melepaskan rantai emas pemusnahan terkutuk ini, dan saya akan mendapatkan kembali kebebasan saya. Suaranya dipenuhi dengan harapan fanatik, bahkan sedikit kegilaan. Hal ini membuat Yangke tidak sedikit ragu. Tidak yakin apakah yang ia lakukan benar. Bagaimana jika ia melepaskan monster yang tangguh dan menanggung akibatnya? Namun dalam situasi ini, ia tidak punya pilihan lain. Jadi setelah ragu sejenak, ia mengesampingkan kekhawatiran itu. Dia mendorong pintu sel hingga terbuka, dan dengan bantuan cahaya redup, Yangke memfokuskan pandangannya ke dalam. Melihat Wu Mengcuan, mata Yangke menyipit. Di dinding seberang terdapat sesosok makhluk berbentuk V, tetapi anggota tubuhnya seperti dipaku pada sesuatu, memaksanya ke posisi itu, menempel erat di dinding. Makhluk ini hampir tak dikenali, kurus kering hampir tak berdaging. Tulang pipinya tinggi dan menonjol, tampak sangat mengerikan. Rambutnya jarang dan berantakan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa makhluk ini sudah mati. Ia hampir tak memiliki kekuatan hidup yang tersisa. Dan Yangke bahkan tak merasakan aliran darah di tubuhnya. Namun kedua matanya bersinar terang, cahaya kehijauan yang berkelap-kelip seperti kilatan cahaya, mengirimkan rasa dingin di tulang punggung. Senior Wu. Yangke merutkan kening. Pria tua kurus kering yang terjepit di dinding itu menyeringnya jahat. Nak, jangan ragukan. Saya Wu Mengcuan. Anda terlihat seperti ini. Yangke tak sanggup menggambarkannya. Seberapa besar kebencian Wu Mengcuan terhadap Sekte Biyu hingga ia disiksa sedemikian rupa. Saya dianiaya dan saya menanggung penghinaan untuk bertahan hidup. Kata Wu Mengcuan dengan suara rendah. Suaranya seperti lolongan hantu pendendam dari dunia bawah. Seseorang akan datang, cepat dan bergerak. Ekspresi Wu Mengcuan tiba-tiba berubah dingin dan ia berteriak dengan suara berat. Yangke juga merasakan seseorang masuki pintu masuk penjara tulang. Tanpa ragu, ia bergegas ke sisi Wu Mengcuan dan meraih artefak berbentuk kerucut yang terpasang di tangan kanan Wu Mengcuan. Artefak itu kemungkinan terbuat dari emas pemusnahan. Saat Yangke menggenggamnya, ia merasakan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya ditekan, membuatnya benar-benar tak berdaya. Gunakan kekuatan fisik Anda. Wu Mengcuan mengingatkannya. Yangke mengangguk, otot lengannya menggembung, melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan desisan, artefak berbentuk kerucut itu ditarik keluar, membawa setitik darah kental berwarna gelap yang tampak hampir kering, tanpa warna apapun. Yangke mengulangi prosesnya dengan cepat melepaskan artefak berbentuk kerucut dari anggota tubuh Wu Mengcuan. Baru pada saat itulah laki tua itu yang telah dipaku ke dinding jatuh ke tanah, tampak terengah-engah, namun terus-menerus mengeluarkan tawa cekikikan yang menakutkan. Ia masih terikat rantai yang juga terbuat dari emas pemusnahan, sangat kuat. Yangke mencoba menariknya, tetapi rantai itu tidak bisa putus. Akhirnya ia terpaksa menggunakan pedang Ki 5 elemen abadi untuk memutuskan semua rantai itu.
Pedang Ki 5 elemen abadi adalah teknik penempaan tubuh yang tidak terpengaruh oleh emas pemusnahan. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Wu Mengchuan berdiri dengan gemetar. Mata hijaunya berkedut lebih cepat. Ia terkekeh pelan, wajahnya dipenuhi kebencian dan kegembiraan yang membara. Yu Junsan, Bian Yuking, Miyoki, Tong Chong, apakah kalian siap menanggung amarah saya? Jantung Yang Ke berdebar kencang. 4 nama yang diucapkan Wu Mengchuan tak lain adalah 4 penjaga sekte bulu biru. Jelas, Wu Mengchuan memendam kebencian yang mendalam terhadap keempat orang ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa alasan Wu Mengchuan disiksa hingga seperti ini mungkin karena intrik keempat orang ini. Namun situasi Wu Mengchuan saat ini hanya bisa digambarkan sebagai upaya bertahan hidup. Ia baru saja melarikan diri tetapi sudah begitu arogan. Yang Ke merasa idenya agak tidak realistis. Ia bahkan menyesal tidak langsung melarikan diri setelah melarikan diri. Malah membuang-buang waktu berharga menyelamatkan lelaki tua ini. Namun penyesalan ini kini sia-sia. Yang Ke berpikir sejenak dan berkata, "Senior, kesepakatan kita sudah selesai. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Biarkan takdir yang menentukan nasib kita." Sambil berbicara, ia bersiap untuk pergi. Wu Mengchuan terkekeh, melirik Yang Ke dan berkata, "Apa? Anda pikir saya tidak sebanding dengan orang-orang itu?" Yang Ke merutan kening. "Bukannya saya tidak percaya pada senior, hanya saja dengan kondisi Anda saat ini." Wu Mengchuan mendengus, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Ikuti saya dan saya akan memperluas wawasan Anda." Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Yang Ke bingung, tidak yakin akan langkah selanjutnya. Namun orang tua ini telah berusaha keras untuk menyelamatkannya, jadi dia mungkin bukan orang yang mudah mencari kematian. Yang Ke hanya bisa menahan amarahnya dan mengikutinya. Tak lama kemudian keduanya tiba di sel tempat banyak seniman bela diri di penjara. Melihat Wu Mengchuan, para seniman bela diri yang sebelumnya membimbing Yang Ke menjadi bersemangat dan berkumpul di pintu sel, menatap Wu Mengchuan dengan penuh harap. Wu Mengchuan berdiri di lorong, melihat sekeliling. Tiba-tiba dia terkekeh pelan-pelan membuka tangannya yang keriput. Dan seperti kerangka, dengan gerakan ini daya tarik aneh terpancar dari tubuhnya. Yang Ke terkejut. Pada saat itu, dia merasakan getaran tiba-tiba di lautan kesadarannya, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya, dan kekuatan jiwanya akan terlepas dari tubuhnya. Tidak hanya itu, energi dan darahnya juga bergejolak hebat. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, jadi ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru mengedarkan energinya yang dalam untuk menekan ketidaknyamanannya. Meski begitu, dia berusaha keras untuk melawan. Namun para seniman bela diri yang dipenjara di dalam set tidak seberuntung itu. Ketika mereka melihat Wu Mengchuan berpose seperti itu, beberapa dari mereka langsung berteriak ketakutan. Hilang sudah antisipasi dan semangat mereka sebelum berhadap Wu Mengchuan. Sebaliknya mereka mundur seolah menghindari ular atau kalajengking. Namun di belakang mereka terdapat tembok. Kemana mereka bisa mundur? Sehingga jeritan kesakitan menggema dan sinar cahaya merah darah melesat keluar dari sel ke segala arah. Wu Mengchuan membuka mulut dan menghirupnya, menyerap semua cahaya merah darah ini ke dalam perutnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.